Di Indonesia dibuat ilmu umum, ilmu agama. Ini bahaya, penjajahan yang paling berbahaya. Itu nanti merembes kepada psikologi sosial kemana-mana tuh Pak. Tidak percaya coba tengok. Anak SMA berzina, orang tidak ribut Pak. Paling ribut-ribut sedikit lah. Anak umum. Tapi kalau anak pesantren berzina, ribut sekampung. Anak agama. Mana ada ayat membedakan anak SMA yang Islam dengan anak pesantren Islam kalau berzina ada beda hukumannya? Ini gara-gara dikotomi tadi Pak. Itu nanti merembes semua tuh Pak. Kalau tidak sholat, anak umum biasalah. Tapi kalau anak pesantren sibuk, lah sekolah agama nak sholat. Apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pemuka masyarakat yang hadir di rumah Allah ini bersama kita, maupun yang mendengarkan suara saya dari luar. Kita doakan mudah-mudahan apa saja yang telah dilakukan oleh pemuka masyarakat tersebut untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya, baik jangka pendek dunia atau jangka menengah barzakh dan jangka panjang akhirah, kiranya dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal berupa kesejahteraan dan kebahagiaan buat mereka dan seluruh keturunannya. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh pemuka masyarakat, baik yang sudah mendahului kita maupun sekarang sedang aktif dan yang akan datang, kiranya dikumpulkan Allah di surganya nanti dengan masyarakatnya dan mendapatkan salam dari Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan muliakan para tamu Allah, saudaraku seiman rahimakumullah, dengan izin Allah mudah-mudahan juga ridhonya menyertai kita semua. Malam ini saya dipertemukan dengan saudara saya seiman. Baru kali ini saya menginjakkan kaki di rumah Allah ini. Tentu ini dengan takdir dan izin Allah. Saya sangat bergembira. Mudah-mudahan kegembiraan yang dirasakan Umar ditularkan kepada saya. Kata Umar bin Khattab, andai dua tidak ada di dunia ini, saya minta mati saja. Jadi dua itu paling menyenangkan beliau. Pertama kata beliau salat. Apa? Salat. Yang kedua bertemu sesama mukmin.
Itu yang paling menyenangkan Umar bin Khattab, khalifah kedua, Khulafaur Rasyidun, ya, atau Khulafair Rasyidin, ya. Itu. Jadi malam ini saya dipertemukan dengan saudara saya seiman. Mudah-mudahan pertemuan ini berlanjut nanti sampai di mahsyar dan sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzulul Quran, dan sejak tahun 80-an itu sudah ada pula di Indonesia ini peringatan tahun baru Hijriah. Saya rasa tahun 70-an saya tidak mendengar dulu, karena saya lahir 59. Tahun 60, 70 tidak dengar saya, tapi 80-an mulai ya, ada itu peringatan tahun baru Hijriah. Semuanya itu kalau kita peringati, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sejarah. Tentang sejarah. Ya, berkenaan dengan sejarah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sesungguhnya di dalam sejarah itu atau kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi ulul albab. Nah, itu. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah orang yang zikrullah fikrul khalqi, berzikir kepada Allah, memikirkan makhluk Allah. Ya, jadi Allah dizikirkan, makhluk difikirkan. Jangan dibalik-balik. Nanti ada orang menzikirkan makhluk tapi Allah dipikirkannya. Nah, ini doa Isa, ini bahaya. Di ayat itu kata Allah, Allah dizikirkan, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mereka berzikir kepada Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan ciptaan langit dan bumi. Jadi isinya juga. Sampai kepada ma khalaqta hadza batilah. Tidak ada satu pun yang engkau ciptakan sia-sia. Artinya ulul albab itu tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak bisa dia manfaatkan. Jadi kalau sampai tingkat ulul albab, itu sampah dibuang orang, mubazir, tapi bagi dia bisa bermanfaat. Ya, jadi tidak ada yang terbuang. Tapi bagaimanapun hebatnya dia, tetaplah dia akan mengatakan subhanaka. Yang suci itu engkau ya Allah, yang tidak ada kekurangan itu engkau, yang hebat itu engkau. Aku tetap dalam kekurangan. Punya kekurangan. Sudah itu apalagi tugasnya setelah itu? Begitu hebatnya tadi, waqina azabannar. Kemudian dia selalu berusaha bagaimana supaya hasil penemuannya ya, jangan membuat bencana ya, jangan menyebabkan orang masuk neraka, jangan menyebabkan orang susah di dunia, di kubur dan di akhirat. Itulah tugasnya. Nah, sejarah itu orang-orang begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapat pelajaran dari peringatan-peringatan ini. Saya sebetulnya dulu menyarankan kepada kawan-kawan yang pengurus, setiap ada hari besar itu ada evaluasi. Setiap hari besar itu ada program untuk hari besar berikutnya. Contoh, kita sekarang melakukan Isra Mi'raj ini. Sebentar lagi kita akan nuzul nih. Nah, di Isra Mi'raj ini apa yang akan kita buat nanti menjelang nuzul? Atau
kalau tidak mengenal zuhud, dari Isra Mi'raj tahun ini ke Isra Mi'raj tahun berikutnya, apa program kita? Umpamanya, kami akan buat di masjid kami paling tidak 10 anak hafal Quran. Wah, itu bagus. Itu contoh. Yang ibu-ibu, kami akan menatar pemudi-pemudi di sini nanti cara masak yang bagus, cara menghias rumah. Wah, itu bagus. Ya, itu contoh aja itu. Ya. Kemudian dari maulid ke maulid apa lagi? Kami akan sekolahkan anak-anak di sini dengan beasiswa yang dapat juara umum nanti. Kita kasih hadiah di masjid. Di mana saja dia sekolah, kalau dia juara umum atau juara 1, 2, 3 akan kita beri hadiah di sini. Wah, itu contoh. Walaupun dia di SMA, walaupun dia SD, walaupun di SMP, walaupun di pesantren, pokoknya kalau dia juara kita kasih hadiah. Wah, jadi ada program kita, begitu. Sehingga kita bisa evaluasi. Ya. Kalau kita tidak punya program, untuk apa kita evaluasi? Padahal momen-momen hari peringatan di Islam itu adalah sebenarnya semuanya menuju bagaimana umat Islam itu bisa jaya, bisa menunjukkan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu hebat, tidak ada satu pun yang bisa mengatasinya. Nah, itu seharusnya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ke depan kita punya program seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar peringatan-peringatan, begitu ya. Nah, peringatan-peringatan. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama. Jadi kalau kita buka tafsir, bukan terjemahan ya, tafsir. Nah, umpamanya di sini juga ada program nanti. Nuzul Quran kita peringati. Wah, sampai nuzul Quran Ramadan yang akan datang kami harus punya tafsir di sini paling tidak 3 macam. Wah, itu top. Ya. Kalau enggak cari tafsir yang sudah diterjemahkan. Sekarang sudah banyak Al-Quran Al-Quran itu ditafsirkan. Jadi tafsirnya itu sudah diterjemahkan, sudah banyak. Nah, kita punya program masjid ini. Ya. Nah, sehingga anak-anak ini nanti kita programkan siapa yang bisa menamatkan bacaan ini dengan dikontrol oleh gurunya, tafsir ini dalam setahun sekian kami kasih hadiah. Wow, itu top. Ini anak-anak. Jadi dia pulang sekolah, kita tengok siapa yang rajin ke sini. Asar menjelang maghrib dia duduk di sini buka tafsir. Tafsir bukan terjemah. Lapor. Jilid 1. Siapa yang sudah tamat? Wah, gitu. Wah, subhanallah, mantap sekali. Ya, jadi bermacam-macam penafsiran oleh para ahli menafsirkan surat Al-Isra itu, yang menjelaskan tentang Isra dan juga menyentuh tentang Mi'raj. Ya, nanti dijelaskan lagi dalam surah An-Najm. Ya, itu. Baik, malam ini lebih kurang 3,5 jam akan kita bahas. Setuju ini? Ibu-ibu bagaimana? Ada yang kira-kira 2 jam basi? Enggak ada ya? Oke, setuju ya. 3 jam 30 menit. Anak-anak tidak boleh tidur. Siapa yang tidak tidur kasih hadiah. Bisa? Tapi yang minta sama atuk lah, minta sama pengurus nanti ya. Baik, kita kurang saja 3 jam ya, tidak apa-apa. Jadi 3,5 jam kurang 3 jam jadi setengah jam insyaallah. Kan tidak apa-apa kan? Nah, tolong dilihat jam. Jam itu tidak akur kan? Oh, sengaja tidak diakurkan kata pengurus ya, supaya bisa 3,5 jam. Allah menjelaskan
tentang diperjalankannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata subhana. Diawali dengan kata subhana. Jadi dimulai dengan kata subhana, maha suci. Jadi yang memperjalankan Muhammad itu maha suci, artinya tidak ada kekurangan. Tapi yang menariknya di sana, dia Allah menjelaskan dengan kata subhana, tapi kok dipakainya kata malam. Padahal kalau sudah subhana, orang cerdas pasti paham ya bahwa tidak ada persoalan bagi Allah memperjalankan Muhammad SAW mau di siang bolong pukul 12, mau di tengah malam, mau pagi, tidak ada masalah. Tapi kenapa dipilih kata malam? Malah 2 kali. Nah ini pelan-pelan anak-anak ini biar direkamnya, nanti umur 20, 15 dia nangkap tuh. Sekarang direkamnya aja dulu. Ini agak tinggi, saya selalu dikata orang agak tinggi pidatonya katanya. Saya maunya sahabat saya ini orang-orang tinggi semua, orang hebat-hebat semua, nggak apa-apa ya. Jadi kata asro itu artinya berjalan malam. Jadi khusus kata asro itu dipakai untuk berjalan malam. Kalau siang malam namanya safar, musafir, kan gitu ya. Maka orang musafir boleh menjamak dan mengqasar salat. Nah, ya. Tapi kata asro itu hanya khusus dipakai oleh orang Arab untuk berjalan malam. Kalau kita bahasa Arab ke sana dipakai pula asro berjalan siang, ketawa dia. Itu malam gitu. Nah, kenapa sudah kata asro tidak ada kekurangan mau kapan dia perjalankan? Ya, nggak masalah. Tapi kalau dipilihnya malam ada apa? Nah, jadi Maha Suci yang memperjalankan hambanya bi'abdihi di malam hari. Jadi asro itu bisa diterjemahkan di malam hari. Tapi kenapa ditambah lailan lagi? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan, kan begitu kan? Malam juga artinya. Jadi 2 kali, malam. Oke? Bisa dipahami itu? Itu. Oh ya anak-anak dengar, ini enak nih. Ini enak ini. Berjalan malam. Begitu. Coba dengar dulu ya. Jadi berjalan di malam hari, sungguh di malam hari. Juga ada 2 malam. Artinya kalau malam itu gelap kan? Gelap. Jadi malam itu gelap. Kalau kita mau terjemahkan bebas, berarti 2 kegelapan, kan begitu? Malam, 2 kegelapan, 2 lapis gelap. Sudah? Ada lagi 1 lapis gelapnya, malamnya. Tapi baru jelas oleh orang banyak setelah Umar jadi khalifah. Karena ketika Umar jadi khalifah lah ditetapkan tahun Hijri. Padahal bulan-bulan itu sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu sejak bumi dan langit diciptakan. Tapi baru kentaranya oleh orang setelah Umar menjadikan itu sebagai tahun Hijriyah. Jadi kenapa saya katakan 3 lapis tadi kegelapan? Karena ada nanti Rajabnya. Semuanya setelah diteliti, setelah dicocok, disesuaikan dengan tahun Hijriyah, terjadi peristiwa itu 27 Rajab. Paham enggak maksud saya itu, Pak? Nah, sekarang 27 Rajab itu mulai gelapkah malam hari atau masih kayak bulan purnama? Gelap. Jadi gini, bulan purnama terang, begitu kan? Malam 15 mulai 16, 17, 20 27 itu sudah dari maghrib udah gelap tuh, paling menjelang pagi sedikit aja, betul gak? Apalagi bulan Arab itu bilangan harinya 29 dan 30. Bisa dipahami? Jadi kalau begitu sebenarnya 3 lapis gelap. Asra malam gelap, lailan malam gelap. Ada lagi rupanya di 27 3 lapis gelap. Bisa dipahami? Oke?
Nah, kenapa? Padahal pakai kata subhana tadi. Artinya Allah itu maha suci, tidak ada kekurangan. Mau dia jalankan siang tidak masalah. Tapi kok malam dipilih? Nah, biasanya bahasa Al-Quran itu menggambarkan keadaan situasi ketika hal itu diceritakan. Gitu. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu sebetulnya harus kuasai sosiologi, antropologi, ini agak tinggi kan? Psikologinya, ekonomi, macam-macam aja. Itu baru top asbabun nuzulnya. Ya, gitu. Jadi sekarang kita coba tengok, betulkah Nabi itu dalam kegelapan? Jadi kalau begitu dia kafir? Bukan. Biasa kata gelap ini dipakai oleh orang begini. Umpamanya di daerah kita ini terjadi kekacauan, ya, kacau. Di sini kacau, orang menghadap Pak RW. Pak RW, bagaimana ini Pak RW? Apa kata Pak RW? Gelap bagiku sekarang. Maksudnya apa? Persoalan berat, tapi solusinya belum nampak. Paham maksud saya? Jadi betulkah kondisi Nabi waktu itu dengan umat Islam begitu? Mari kita lihat. Lapisan pertama, Khadijah wafat. Mulai gelap, artinya masalah berat. Mungkin Bapak Ibu punya teman kematian suami atau kematian istri itu tidak mau nikah lagi. Ada tuh, mati istrinya, umurnya padahal 50 baru bapaknya, tidak mau nikah. Kenapa? Karena dia tidak bisa melupakan bagaimana kesetiaan istrinya ini. Dan dia dulu mulai dari nol ke Pekanbaru. Contoh nih, susah, tapi istrinya tidak pernah mengeluh, tidak pernah. Oh, setelah istri mati, enggak, saya tidak nikah lagi. Paham tidak maksud saya ini? Sudah berat kali bagi dia kematian istri ini atau kematian suami. Nah, kematian Khadijah itu bagi Nabi, subhanallah. Kenapa? Karena musuh semakin leluasa kepada Nabi dan pengikutnya. Yang sebelumnya agak malu-malu. Dan andil Khadijah dalam membela Nabi dan pengikutnya, menegakkan Islam, mengembangkan Islam, mengamalkan Islam, nggak tanggung-tanggung. Dalam riwayat, 1/4 tanah di kota Mekah, catat, bukan di pinggir Mekah, di kota Mekah, itu milik Khadijah sebelum nikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah nikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang janda kaya nikah dengan seorang laki-laki yang ahli berniaga. Dalam riwayat Nabi itu tidak pernah rugi. Saya belum pernah membaca dia rugi. Kira-kira 15 tahun bertambah kaya atau bertambah miskin? Kenapa 15 tahun? Karena Nabi kan nikah umur 25, Khadijah umur 40. Sedangkan Nabi diangkat jadi Rasul umur 4. Nah, umur 40 beliau tidak ada lagi usaha. Itu menghabiskan harta aja lagi. Habis. Waktu kaya mulai, sampai titik akhir. Coba tengok, kenapa tidak sedih Nabi dengan Khadijah pergi? Coba, ketika Khadijah wafat diriwayatkan tambal bajunya sekian. Tahu tambal? Batumbok baju ya. Sekaya itu tadi, tapi tambal bajunya sekian. Sampai dalam riwayat ada mengatakan untuk kapan tidak ada. Nah, ini wafat nih. Ini wafat. Nampak? Itulah pemahaman asro pertama, gelap. Artinya persoalan besar. Betul tak? Oke. Sedangkan gelap keduanya mana? Berdempet kegelapan. Persoalan berdempet ini bertambah leluasa orang kafir Quraisy kepada Muhammad dan pengikutnya ketika
Abu Talib mati. Jadi Khadijah mati, wafat, Abu Talib mati. Bertambah. Betul tak? Nah, ini ada yang paham nih. Kenapa saya bedakan antara Khadijah dengan Abu Talib? Jadi bapak-bapak ini ketawa, senyum dia. Berarti dia paham. Kenapa saya sebut Khadijah itu wafat sedangkan Abu Talib mati? Ini berarti antena di sini tinggi-tinggi nih. Ya, saya selalu memakai itu, Pak. Jadi kalau untuk orang kafir saya pakai mati. Tapi kalau orang Islam saya pakai wafat. Ya. Gitu, ya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut itu kan umum. Setiap orang yang bernapas pasti mati, kan begitu? Nah, itu kan maut itu kan mati. Tapi termasuk hewan, termasuk orang kafir di situ. Tapi untuk umat Islam nanti dikatakan wafat, kan begitu? Oke, itu tidak kita perpanjang. Oke? Mati Abu Talib, bertambah leluasa. Inilah gelap kedua. Tapi puncak kegelapan di mana? Saya belum ketemu itu. Khadijah meninggal, Nabi menangis. Menyendiri belum ketemu saya. Sedih, tapi menangis enggak. Sampai munajah dia enggak. Abu Talib mati, dia tidak juga menangis, cuma dia ajak waktu itu. Sehingga dia sedih itu diberitahu oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, walaupun sangat sayang engkau kepada pamanmu, tapi Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang engkau cintai kecuali dia sendiri mau menerima petunjuk. Jadi Abu Talib itu nggak mau gitu. Bukan Allah tak tawarkan, dia tidak mau karena gengsi. Ya, ini banyak terjadi gitu nih. Kita menolak kebenaran itu kan karena gengsi kadang. Mama tidak mau ngikut keponakannya, padahal keponaan benar, karena dia mama gitu, takut. Kan begitu, orang tua juga begitu. Ya, abang juga begitu kadang-kadang. Nah, itu warisan dari Abu Talib gitu. Tidak sampai keluar Islam, artinya rugilah, kan begitu. Gitu. Oke? Puncak gelap yang ini yang saya katakan sembunyi tadi, tapi puncaknya ini kapan? Setelah itu beliau punya inisiatif, punya pemikiran, saya harus berangkat ke Taif. Yang kata orang jarak Mekah ke Taif itu lebih kurang 100 kilometer berangkat. Karena kali-kalinya di sana itu nanti ada suku yang mungkin menerima saya, yang mungkin menerima ajaran Islam dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Di luar dugaan sampai di Taif, inilah puncak kegelapan itu. Persoalan yang paling berat dinanti beliau di sana oleh orang Taif yang sudah duluan mendapat provokasi, fitnah ya dari intel Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Ya, pokoknya yang seluruh yang mau membunuh dia, menyingkirkan dia duluan sampai ke sana, ya. Maka sampai di sana beliau dalam sejarah yang kita baca itu kan disambut dengan caci maki, ejekan, lemparan. Sampailah badan beliau di situ beliau munajah. Menangis. Ya, munajah sama Allah. Karena beliau manusia. Jadi bercampur situ ada marah, ada sedih. Marah karena beliau manusia kok. Tapi oleh Allah tidak dikehendaki marah. Nanti jangan kau jadi Nabi Nuh nanti. Tidak jadi kau hebat. Ingat Nuh puncak marahnya apa? Hancurkan aja Allah. Hancurkan. Makanya besok di mahsyar dia tidak bisa menghadap Allah. Kita kan manusia besok cari di mahsyar itu. Jumpai nabi-nabi semua, termasuklah Nuh ketika datang Malia. Nuh mintalah sama Allah, tidak tahan kami lagi ini, kata manusia waktu itu. Apa kata Nuh? Aku tidak bisa menghadap Allah, aku ada kesalahan. Kalian cari Muhammad lah, cari Muhammad lah. Gitu. Ya, salah. Adam, pokoknya semualah. Oke? Jadi ini puncaknya. Nah, coba tengok. Nabi sudah dijanjikan untuk dia surga, betul kan? Muhammad SAW sudah dijanjikan untuk dia surga di dunia, di barzah dan di akhirat. Ya, makanya nanti 2 tahun lebih kurang setelah Isra Mi'raj, beliau berangkat Iga Yasrib,
merubah Yasrib dengan nama Madinah, kota. Jadi masyarakat modern. Jadi dalam kajian sosiologi, masyarakat kota itu disebut masyarakat mod. Jadi kita ini masyarakat modern nih Pak, dia bukan baru nih. Karena tinggal di kota, kan begitu? Masyarakat modern. Jadi Nabi sudah merancang, ini contoh masyarakat modern. Kalau betul kalian mengikuti fitrah kalian. Kenapa? Setiap manusia fitrahnya pasti menginginkan surga. Enggak ada yang enggak. Semua manusia ingin surga. Maka nanti setelah Isra Mi'raj 2 tahun lebih kurang, barulah berdiri surga di Madinah. Rumahku surgaku. Betul? Di Mekah kan ada tuh. Rumahku surgaku, antara rumahku dan mimbarku taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Hari ini kita tidak bisa masuk lagi ke surga, tapi ke tamannya masih bisa. Itu pun berebut, ya tak? Kayak raudhah itu kan, untuk sholat, untuk berzikir di sana. Sudah pergi ke sana semua nih? Belum? Bagaimana kalau kita doa malam ini berangkat? Boleh? Oke, sudah ini nanti berdoa masing-masing. Jangan. Kita menurut peraturan aja. Kesolehan individu tidak boleh. Seharusnya itu bukan untuk dipermainkan kesolehan individu, tapi kesolehan umum gitu. Oke, kita lupakan itu. Masih ke doa nanti, mudah-mudahan pandemi ini hilang segera. Kita nanti boleh lagi umroh. Kalaupun haji, mungkin sekarang Riau sudah berapa? 15 tahun atau berapa nunggu? Ada kawan bilang kalau anakmu lahir sekarang langsung daftar haji. Nanti umur 40 baru dia bisa berangkat katanya. Karena salah kayak itu, ada guru-guru kawan lagi Pak. Karena diperhitungkan ada daerah di Indonesia ini 45 tahun baru bisa. Kalau sekarang mendaftar, itu hitung-hitungan tapi kemudian Allah kan tidak tahu kita. Iya Pak ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi Nabi di sana sudah diberi dia ujian untuk mendapatkan surga. Nah, coba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddas lil muttaqin. Segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit. Nah, itu. Janji Allah nih. Coba tengok. Ya. Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Ya. Tapi ada 5 syarat yang harus dipenuhi di situ, Pak. Pertama, kalau mau surga, yunfikuna fis sarai wad dharra. Yunfikuna fis sarai wad dharra. Berimpak waktu senang dan susah. Nabi sudah belum? Sudah berimpak belum waktu senang dan susah? Sudah habis dari Khadijah. 1 sudah. Tapi yang syarat berikutnya belum. Di mana dapat syarat berikut? Di Taif. Oh, hebat nih. Makanya beliau melejit tuh. Pakai burak. Kok di Taif? Nah, coba tengok. Ketika beliau munajat dengan badan berlumuran darah, air mata berlinang, datang tawaran. Muhammad, kami diperintahkan Allah menjumpai engkau. Sekarang kau tinggal sebut maunya engkau orang Taif ini dibagaimanakan. Nah, ingat-ingat. Nih, tanda berikutnya yang akan diberi surga adalah wal kaziminal ghaiza. Wal kaziminal ghaiza. Apa? Tadi berimpak sewaktu susah dan senang sudah terpenuhi oleh Muhammad dengan istrinya Khadijah habis. Sekarang sanggup tidak kamu? Syarat untuk mendapatkan surga orang yang sanggup mengendalikan emosinya. Kalau diterjemah itu diterjemahkan wal kaziminul ghaiza, itu menahan kemarahan. Kalau menahan kemarahan ini bisa stroke nanti bahaya. Tapi kendalikan, salurkan menurut sepatutnya. Paham? Nabi pernah marah tak? Pernah tak marah? Pernah, bola enggak. Tapi dia bisa mengendalikan. Coba. Langsung, wal kaziminal ghaiza, mengendalikan emosi. Apa di antara emosinya tadi? Marah dan sedih. Itu emosi.
Langsung. Apa katanya kepada tawaran tadi? Jangan. Biarlah sekarang mereka menolak ajaran yang kubawa. Ya, tapi aku masih mengharapkan nanti keturunan mereka akan mengikuti ajaran yang kubawa ini. Nampak? Langsung. Satu, sanggup mengendalikan emosi. Betul tak? Langsung konsep akhirah masuk. Apa konsep akhirah? Allah menyuruh kita yakin beriman kepada akhirat. Artinya Allah mengajarkan kita, wahai pemeluk Islam, kalian harus selalu berpandangan jauh ke depan. Nampak? Ka'oh Nu kan? Nampak tu? Nu apa katanya? Tak tahan kalau ya Allah. 9 tahun lebih kau. 9 tahun kau ya Allah. Siang malam. Tak ada menerima. Hancurkan aja lah ya Allah. Tak tahan. Tak punya pandangan jauh. Tapi Nu tak salah pula. Tak, itu takdir untuk dia. Tapi itu pelajaran. Faham? Muhammad enggak. Jangan. Artinya sanggup mengendalikan emosinya. Padahal tawaran ada. Oh, itu hebat. Sedangkan tawaran tidak ada aja itu sudah hebat. Ini tawaran ada. Tinggal bilang aja, hancurkanlah. Masa saya dibeginikan? Kan istri sudah wafat, paman sudah wafat, kan begitu? Harapan di Mekah tidak ada lagi nih. Tapi dia sanggup mengendalikan. Jangan. Sudah dua. Yang ketiga, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung dua. Yang ketiga syarat untuk mendapatkan surga, pemaaf, maafkan kesalahan orang. Sudah itu apa? Berbuat baik. Langsung. Coba tengok. Apa yang dilakukan Muhammad SAW setelah dia stop jangan dihancurkan? Langsung. Apa katanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya. Ya Allah, tunjuki kaumku ya Allah, dia lakukan ini kepada aku karena dia tidak berilmu. Mungkinkah Nabi mau mendoakan kebaikan kalau dia belum memaafkan? Nggak mungkin, pasti sudah langsung buat. Terpenuhi sudah kan? Terpenuhi. Berimpak waktu susah dan tenang sudah. Mengendalikan emosi sudah, waktu ditawarkan untuk menghancurkan, dimaafkan sudah. Muhsin ihsannya apa? Ini dia langsung doakan kebaikan untuk orang yang menganiaya dia, untuk orang yang mencaci maki dia. Ini saya sebut maaf. Ya, jangan dikatakan terikat pula nanti. Maaf, inilah yang disebut wudu batin. Inilah wudu yang paling tinggi. Inilah wudu yang paling tinggi. Wudu batin. Artinya apa? Membersihkan seluruh yang gaib pada diri kita. Marah itu gaib enggak? Sedih itu gaib enggak? Nampak? Langsung dibersihkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif. Maka setelah inilah nanti dia melejit. Poin pertama itu dulu. Mari amalkan ini. Jadi saya bicara nih hikmatu Isra wa Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj. Apa itu? Wudu batin. Ini wudu yang paling tinggi nilainya. Bukan berarti yang kita cuci jasad kita tanah liat ini tidak suci. Apa tidak tinggi nilainya? Ini kan tanah liat ini, Pak. Ini kan tanah liat ini. Maintain. Tapi kalau bisa kita wudu batin, Allahu Rabbi. Mau praktek silakan. Ada orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita. Latih diri, maafkan. Tapi urusan kita dengan Allah aja, jangan bawa orang lain. Suami jangan tahu istri dulu, istri jangan tahu istri. Ya, jangan tahu orang tua. Aku maafkan dia ya Allah. Kalau dapat iringi dengan ihsan tadi, doakan dia, ampuni dosanya, limpahkan rahmat buat dia. Tengok nanti hasilnya. Tidak lama tuh akan diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan kepada kita. Tapi jangan dianggap itu enteng. Ini poinnya. Udah? Jadi dalam persoalan berat kita pakai wudu batin ini. Makanya seorang sahabat di Madinah ketika Nabi duduk dengan para sahabat lain, muncul dia, kata Nabi, ahli surga. Penasaran sahabat? Hah? Orang biasa di surga. Besok muncul lagi, ahli surga. Akhirnya penasaran sahabat, kok ahli surga? Ya biasa-biasa aja nih. Diteliti apa kelebihan. Karena sahabat tuh begini. Sahabat tuh sikapnya kalau Nabi sudah bilang ahli surga, oh dia penasaran. Tapi kalau Nabi bilang, itu orang kaya, biasa-biasa itu. Karena sahabat tidak begitu tertarik dengan kekayaan duniawi materi. Tidak.
Nah, sekarang lagi musim kurma mahal-mahal di sana, biasa-biasa gitu. Tapi kalau disebut sahabat ahli surga, oh, dicarinya sampai tahu apa kelebihannya. Kemudian dia berusaha untuk meniru. Itu sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut-sebut di depannya ahli surga, dicarinya itu. Kenapa? Penasaran itu, Pak. Nah, akhirnya dicari tahu, ditengok bacaan Quran biasa. Sama, artinya sama dengan sahabat lain. Ditengok tahajudnya sama juga, tidur dia tahajud, sholat jamaah biasa aja. Apa kelebihan? Akhirnya tanya langsung, Fulan, Nabi Rasulullah membilang kamu ahli surga, kelebihanmu apa? Ibadahmu? Enggak ada, biasa-biasa aja. Kalian kan nampak itu biasa-biasa. Pasti adalah. Oh, cuma aku pernah mengamalkan, bukan pernah, aku mengamalkan. Kalau aku mau tidur malam, aku bilang, aku maafkan ya Allah seluruh orang yang bersalah kepadaku. Nah, karena salah orang itu kan ada yang tahu, kita ada enggak. Contoh, saya dengan ini sekarang sedang benci. Itu hati saya ngutuk, tapi di muka saya senyum. Itu namanya saya munafik, kan begitu, Pak? Dia nggak tahu nih. Padahal saya udah berdosa, tuh kan? Nah, dengan tadi seluruh orang yang berdosa kepadaku ya Allah, aku maafkan. Satu, nampak itu? Duduk batinnya. Sudah itu apa lagi? Didoakannya seluruh orang yang bersalah kepadaku, limpahkan rahmatmu buat dia, ampuni dosanya. Itu. Jadi poin yang di Taif tadi, ini yang dibawa pulang. Cobalah nanti. Kemudian ingat bahwa dendam adalah penyakit. Jadi ketika saya tidak memaafkan seseorang, saya sedang membawa penyakit. Nah, ini yang paling bagus menjelaskannya orang psikologi nih. Itu di UIN ada fakultas psikologi. Masukkan anak ke situ. Itu paling enak loh. Kenapa orang pendendam itu tidak boleh? Rupanya orang pendendam itu membawa penyakit kemana pergi. Anda percaya begini, Pak. Saya dendam dengan ini. Ya. Jangankan melihat mukanya, Pak. Mendengar namanya disebut langsung di sini. Betul tak, Pak? Mutuk-mutuk di sini. Namanya saja disebut. Belum lagi kalau keberpapasan dengan dia, nampak pula dia. Wah, udah tuh. Nah, itu baru tuh. Belum lagi nanti memfitnah dia, menggunjing dia, macam-macam. Betul tak? Itu penyakit. Jadi hati-hati. Jadi tolong ini kita amalkan dan ini bisa menurut saya. Betul tak? Uduk batin ini bisa. Betul tak, Pak? Berat tapi subhanallah. Kedua, ini kan dalam persoalan tadi ini. Jadi kalau kita dalam persoalan pakai uduk batin ini. Maafkan seluruh orang bersalah kepada kita, apalagi persoalan itu kita dianiaya orang. Kan begitu? Maafkan. Sudah itu doakan dia berupa kebaikan. Tengok hasilnya nanti. Insya Allah tidak lama. Sebab Nabi ketika itu ada seorang yang menggiring dia dari Mekah ke Taif dengan tujuan ingin ikut mengejek Nabi. Ya, mengejek Nabi di sana. Tapi apa yang terjadi? Karena ini pernah terjadi tetangganya dan Nabi baik kepada dia. Melihat Nabi begitu, langsung sadar dan langsung menjadi pembela Nabi. Itu berkat diantaranya doa tadi. Subhanallah. Lawan jadi kawan. Dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan. Ya. Kedua, untuk menyelesaikan masalah tadi, kan Nabi dalam masalah nih. Nah, ini dia. Sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, dada beliau dibedah. Apa? Ini populer nih, dibedah kan? Yang membedah siapa? Jibril dengan Mikail. Jibril ini siapa? Yang ngajar, yang mengantarkan wahyu. Betul? Berarti mengajar kan begitu, guru kan begitu tuh. Mikail megang apa nih? Rezeki. Kalau sekarang artinya ekonomi. Betul enggak, Pak? Oke. Pendam itu dulu ya. Oke. Jadi Nabi dibersihkan dadanya, yang dimasukkan iman dan hikmah. Dalam hadis itu iman dan hikmah. Hikmah ini banyak sekali penjelasan oleh para ahli, tapi saya memberikan pemahaman dan menerima pemahaman itu bahwa hikmah itu gabungan ilmu dan amal. Apa? Ilmu dan amal. Amal ini artinya kerja. Jadi amal itu bukan sholat saja, nah, amal kerja. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, gitu. Bikin teh itu amal itu. Bikin kopi untuk suami itu amal. Gitu. Ya.
Menggiling cabai itu amal. Bukan amal gitu. Jadi kalau begitu, ke dalam dada Nabi dimasukkan iman, ilmu dan amal. Iman, ilmu dan amal. Nanti seluruh amal beliau ini harus nampak keimanannya dan ilmunya. Oh, ini hebat nih. Iman dan ilmu saja Allah sudah janji, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Allah yang angkat. Ini janji Allah nih. Ya, di tiga ini. Artinya apa yang mau saya jelaskan di sini, dan bisakah hari ini masih kita lakukan? Bisa. Tapi jangan dibedah pula anak-anak nih. Cara membedahnya ini, cara memasukkan iman, ilmu dan etos kerja ke dalam dirinya, itulah pendidikan hari ini, Pak. Paham? Pendidikan. Ini. Untuk memantapkan pendidikan itu perlu dua. Apa itu? Seorang guru yang betul-betul guru, pendidik, berkompeten di bidang pendidikan, bidang-bidang apa umpamanya. Satu. Yang kedua, diperlukan ekonomi yang mantap. Jangan harap kalau ekonomi tidak mantap, pendidikan akan mantap. Tidak bisa. Contoh Indonesia. Makanya seorang pakar yang bernama Ibnu Khaldun mengatakan, di mana ilmu berkembang pasti ekonominya bagus. Itu tidak bisa dinafikan. Paham? Jadi sabu-sabu apa lagu no haroto. Ambil haroto itu. Jangan biarkan orang kafir ngambil. Gunanya untuk ini, untuk membedah dada ini, generasi dan kita. Maksudnya apa? Pendidik. Nah, jadi artinya apa? Untuk bisa menyelesaikan persoalan seberat apapun, mantapkan SDM. Ini agak tinggi nih, sumber daya manusia. Apa sumber daya manusia tadi? Beriman, berilmu dan punya etos bekerja. Sekarang disebut oleh orang kerja keras. Saya tidak paham. Saya kalau memahaminya, kalau sudah beriman, berilmu, kemudian bekerja, pasti kerja cerdas, bukan kerja keras. Kerja keras itu iblis, setan. Kita tidak disuruh kerja keras, kita kerja cerdas. Oh, jadi kerja cerdas itu nanti dia goyang-goyang? Tidak. Bangunnya sebelum pukul 4. Dan bisa saja dia pada suatu saat 3 hari 3 malam tidak tidur karena menyelesaikan pekerjaan. Tapi takkan pernah dia terlambat sholat karena kerja. Kenapa? Iman. Dia cerdas spiritualnya, ngerti dia bahwa pekerjaan ini bukan saya menyelesaikan. Kalau tanpa izin dia tidak bisa selesai. Tapi kalau sudah diizinkan, sebentar ini, hati-hati, paham? Nah, inilah yang akan kita bentuk nih, umat Islam hari ini, pekerja yang cerdas. Caranya gimana? Mantapkan iman, mantapkan ilmunya, baru. Udah, Pak? Jadi bagaimanapun berat persoalan, selesai. Makanya Nabi bisa menyelesaikan nanti. 2 tahun setelah itu berdirilah masyarakat Madani. Apa yang dibawa Nabi ke sana? Bawa harta dari Mekah? Enggak, diambil sama kafir Quraisy. Harta sahabat-sahabat yang kaya itu ambil. Dengan apa Nabi berangkat ke sana? Itulah SDM, sumber daya manusia. Dia bawa dirinya, tapi di dirinya sudah ada iman yang mantap, ilmu yang mantap, etos kerja yang tinggi. Nampak? Maka keluar hadis beliau, laisal ghina an kasaratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu banyak harta, tapi kaya diri. Saya memahaminya ini, kalau disuruh pilih kepada kalian SDA kah atau SDM? Pilih SDM. Karena orang yang mantap sumber daya manusianya, ilmunya mantap, imannya mantap, etos kerjanya tinggi, pasti dia menguasai SDA yang ada. Buktinya apa? Indonesia. Belum lagi iman orang mantap, ilmunya saja yang mantap, dengan etos kerjanya sudah dikuasainya SDA kita. RAPP enggak kita punya, enggak nenek moyang punya kita. Padahal tanah datu awak dulu maulah situ tuh. Hutan-hutan nih, dah Indah Kiat, Chevron dan lain sebagainya. Nampak? Gara-gara apa? SDM kita paham maksud saya? Sumber daya manusia kita, Pak. Maka kita harus didik ini. Ya, dengan yang tadi. Kalau ingin menyelesaikan persoalan umat Islam. Kalau tidak, ya lebih parah lagi kita sekarang.
Makanya kalau sudah memperingati Isra Mi'raj, mari bikin program. Saya bikin program, anak-anak di dekat lingkungan masjid ini harus hafal Quran umpamanya dulu. Itu untuk imannya nanti. Kan begitu? Sudah itu baru keterampilan kita kasih. Ya, itu baru mantap. Kita pilih pesantren yang punya skill. Ya, yang di sana nanti ada pertanian, peternakan, perikanan. Kalau enggak, kita mendirikan di sini, sepakat kita. Kalau tidak bisa satu masjid, bergabung masjid di Panam nih, dirikan pesantren yang punya skill, bukan sekedar menghafal-hafal saja, tapi punya skill. Keluar dari pesantren, kalau tidak bisa menandung, dia sudah bisa mandiri, bisa bertani, bisa beternak, bisa yang lain-lain. Begitu, baru top. Udah? Dah lewat 30 menit. Nah, tapi itu baru berjalan ya nak. Selesai berjalan itu selesai pula kita nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sudah berapa tadi? Pertama, bersihkan batin, itu yang disebut uduk itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi latihan kita. Yang kedua, mantapkan sumber daya apa itu sumber daya manusia kita tadi? Beriman, berilmu, beramal. Ya, mau saya jelaskan. Itu apa ilmu dalam bekerja? Begini, saya ini dikasih ilmu hanya sebatas menzabih kulit sapi. Saya pandai. Ini contoh nih Pak, contoh aja ya. Jangan diundang pula saya nyembelih sapi sini nanti. Saya hanya bisa menyembelih sapi, kemudian mengkulitinya. Oh, itu top saya. Sehingga kulit dari sapi yang saya kuliti kerbau itu bisa dibeli orang 200.000. Sementara orang lain bisa serah. Ilmu saya sebatas itu. Nampak? Dah? Tapi ada saudara saya Pak dari Sumbar. Dia pandai mengkuliti, dia pandai menzabi, tapi sudah itu diprosesnya Pak. Saya tadi berapa dapat satu lembar? 200.000. Ilmu saya sebatas itu dengan kerja saya. Tapi saudara dari Sumbar enggak. Disembelinya, dikuliti baik-baik, diprosesnya kulit itu menjadi kerupuk jangat. Satu lembar berapa dapat uang? Paham enggak? Itu bedanya apa itu? Ilmu kan? Itu enggak bisa itu Pak. Sudah disembeli, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Enggak akan menjadi kerupuk jangat kalau Pak. Tidak mencuba-cubalah, tapi jangan barang kamu beko. Walaupun iman sakui apa membaca itu, kecuali mungkin dalam keadaan darurat, itu lain. Betul, dalam normal lah dikasih Allah. Paham tak? Perlu ilmu Pak. Dah, sudah dapat dia bisa satu lembar bisa 1 juta mungkin di prosesnya. Betul tak Pak? Tapi lain lagi, berada di tangan orang kafir. Orang kafir nih, bukan Islam. Disembeli di Indonesia, dikirim ke Perancis. Udah? Dikirim ke Perancis, di Inggris, kemana-mana, orang kafir. Udah? Bagaimana? 1 lembar bisa bernilai sekian juta. Kenapa? Dibikinnya sepatu, dibikinnya tas. Betul tak? Dijualnya 1 pasang sepatu sekian. Bedanya dengan saya tadi apa? Ilmu. Bedanya dengan saudara dari saya Sumbar, Nampak? Itu gunanya. Paham tak? Itu Pak. Bisa dipahami kan? Oke, jadi kalau begitu Nabi sudah dibuat contoh, dibedah. Kalau sekarang pendidikan, mantapkan pendidikan anak kita. Imannya mantap, ilmunya mantap, amalnya mantap. Tapi sayang beribu kali sayang, kita masih dijajah dalam pendidikan sekarang. Ini agak tinggi sedikit bahasanya ya. Ini bahasa Pak Syafi'i ini, Pak Doktor ini. Kita sekarang sistem pendidikan kita dikotomi. Padahal Islam mengajarkan kita integrasi. Nah, ini yang susah Pak. Apa itu dikotomi? Di Indonesia dibuat ilmu umum, ilmu agama. Ini bahaya, penjajahan yang paling berbahaya. Pak, itu nanti merembes kepada psikologi sosial kemana-mana tuh Pak. Tidak percaya? Coba tengok. Anak SMA berzina, orang tidak ribut Pak. Paling ribut-ribut sedikit lah. Anak umum. Tapi kalau anak pesantren berzina, ribut sekampung. Anak agama. Mana ada ayat membedakan anak
SMA yang Islam dengan anak pesantren Islam kalau berzina ada beda hukumannya? Ada. Betul tak Pak? Ini gara-gara dikotomi tadi Pak. Itu nanti merembes semua tuh Pak. Kalau tidak sholat, anak umum biasalah. Tapi kalau anak pesantren sibuk, ke sekolah agama nak yuk sholat. Apa bedanya? Maka kita ke depan harus membuat suatu sistem pendidikan yang terintegrasi. Maksudnya apa? Guru biologi langsung memantapkan iman. Jadi Iqra bismi rabbiknya mantap lagi. Jangan dipisah. Iqra bis. Ini agak apa sedikit ya. Ini Pak rencana kita. Jadi Bapak tolong dukung nanti kalau ada program pendidikan di sini. Kan begitu? Baru mantap Pak. Barulah jaya umat Islam. Tapi selama dikotomi kita tidak akan pernah jaya nanti Pak. Kecuali Imam Mahdi turun mungkin bawa integrasi nanti. Atau Nabi Isa. Ya, tapi itu bisa diusahakan Pak. Ya, ini yang kita cita-citakan. Jadi dengan Isra Mi'raj ini mari kita pacu, karena Isra Mi'raj titik awal untuk kemajuan, langkah untuk kemajuan. Ya. Terakhir, syarat untuk menyelesaikan persoalan masalah adalah harmonis antara mantan dengan yang sedang aktif. Ini penting, Pak. Jadi ilmu tinggi, etos kerja mantap, tapi kalau tidak harmonis antara mantan dengan yang aktif tidak bisa, Pak. Bukan mantan pacar maksud saya, Pak. Contoh, mantan RT dengan yang sedang harus harmonis Pak. Mantan RW dengan yang sedang jadi RW harus harmonis. Mantan lurah dengan yang sudah jadi lurah harus harmonis. Mantan camat dengan yang sudah jadi camat harus harmonis. Mantan wali kota, mantan gubernur, mantan menteri, mantan presiden. Indonesia kenapa nak maju? Antara mantan dengan yang sedang aktif tidak pernah harmonis. Soekarno dengan Harto tidak harmonis. Soeharto dengan Habibie tidak harmonis. Habibie dengan Gus Dur tidak. Gus Dur dengan Mega tidak juga. Mega dengan SBY apa lain? Kinilah batu agutai tidak. Jokowi dengan SBY tidak juga. Bila kan maju awak tidak bisa. Dari mana pula pelajaran itu didapat? Coba tengok. Ketika Nabi diberangkatkan, ketemu dengan mantan-mantan, disedotnya ilmu mantan semua. Ilmu Sulaiman disedotnya, ilmu Yusuf disedotnya, ilmu Ibrahim disedotnya, ilmu Musa disedotnya. Batang semangatnya. Dan semua itu harmonis disatukan oleh iman tadi. Maka Nabi bilang, kami para Nabi bersaudara semua. Iman. Itu Isra Mi'raj. Mantan dengan yang sedang aktif harmonis. Maka mantan memberi saran, maka yang sedang aktif menerima, tidak sombong pula Pak. Coba kalau Muhammad angkat bahu gimana tuh? Apa Musa? Ulang. Begini, kau kan diperintahkan 50, nanti berat. Jangan coba-coba. Kau dulu bicara dengan Allah di bukit-bukit aja dipanggil. Kalau saya kau tengok nih, pakai pengawal, pakai kendaraan burak, barpun, kecepatannya sama dengan kilat. Kalau mau sombong Muhammad, tapi dia enggak, karena dia tahu aku berilmu, tapi pengalaman aku kurang, perlu ku sedot pengalaman ini. Paham enggak? Aku sedang berhadapan dengan Fir'aun di Mekah. Siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Likulli ummatin fir'auna wa inna fir'auna hadhil umma Abu Jahal, kata Nabi. Sesungguhnya setiap umat itu akan ada Fir'aunnya. Fir'aun sekarang Abu Jahal. Bagaimana cara membasmi Fir'aun? Maka pengalaman Musa diambil oleh Muhammad SAW. Kecil itu Abu Jahal, tidak sanggup dia mengatakan dirinya Tuhan. Tapi Menepta, Fir'aun yang berhadapan dengan Musa, pernah mengatakan dirinya Tuhan, hancur. Maka pengalaman itu yang diambil. Dan Musa pun tidak pula hasad, tidak iri pula dia kepada Muhammad SAW. Coba kalau ia iri pula, aku dulu dipanggil Allah di bukit-bukit aja nya. Ini dipanggil pakai pengawal pula, matilah kau katanya. Enggak, dia kasih saran. Tapi ada syaratnya Pak. Biasanya mantan-mantan ini peibah hati Pak. Dan badan dah loyo, maka yang sedang aktif berkunjung kepada yang jangan yang mantan dipanggil ke kantor awak, bertukar tongkat begitu. Paham tak nih? Itu penting Pak, gitu. Paham? Ini syarat untuk bisa maju antara mantan dengan yang aktif harus itu ajalah dulu ya. Sedangkan sholat lah tiai wirid sholat apa? Cuma perlu evaluasi sholat. Ya, apa kita dalam hidup ini kurang mengevaluasi keberagamaan kita Pak.
Solat lah tiai, tapi tujuan solat lah tak capai atau belum. Itulah sama dengan kerja, tapi tidak punya program. Saya kerja 2 tahun harus punya rumah, 3 tahun harus punya mobil, 4 tahun anak saya punya tabungan 300 juta. Itu baru target. Nanti dievaluasi, kenapa tak dapat? Begitu. Solat juga begitu, pakai target. Apa yang akan saya capai dari solat ini? Dapat dievaluasi, betul tak? Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah belum? Orang kalau sudah tercegah dari maksiat dan mungkar, sukses hidupnya, tidak ada cerita tidak, sukses, saya jamin. Solat menenangkan jiwa, bukankah ketenangan kebutuhan kita? Solat mengangkat makam kita, makam Mahmudah. Tuh, paling tidak contohnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu apa? Api tidak bisa membakarnya, tapi jadi tuntut dari mulut kebal itu, bukan itu maksudnya tuh. Dengan solat kita tidak bisa api neraka membakar kita. Makanya orang nanti ada yang sampai di pintu surga berhenti. Masuk kata Allah. Enggak. Kenapa kamu tidak masuk? Enggak. Kenapa kamu tidak masuk? Ya Allah, mana saudara saya dulu di dunia yang sama kami sholat berjamaah, yang sama kami wirid. Oh, dia ada salah, sekarang di neraka. Aku tidak mau menginjakkan kakiku ke dalam surgamu sebelum aku bersama dia. Kata Allah, kau jemput dia. Oh, langsung kayak kilat. Ya, mengapung si koro. Ya, keluar. Makanya syafaat bukan Muhammad saja yang ngasih, Pak. Ada yang diizinkan oleh Allah, orang yang bersaudara di muka bumi ini karena iman. Itu bisa besok kasih syafaat. Apalagi kalau ini hafal 30 juz besok. Oi. Kalau ada ayah dan datuknya yang kesasar ke neraka, dia jemput nih, Pak, tidak rela masuk surga. Kata Allah, kau ambil lagi dia. Oh, kayak kilat, ambil langsung. Kemudian ada orang yang biayai dia, ditanya juga, saya hafal Quran itu kena itu dulu menyumbang, mana dia? Dijemput, Pak. Tuh. Jadi solat itu harus dievaluasi. Kemudian solat itu membuat umat Islam qurrata a'yun. Seluruh yang dikerjakannya mencengangkan. Secara akal tidak masuk akal lah. Tidak mungkin dah. Tapi kalau sudah dengan solat yang khusyuk, tercapai, Pak. Siapa yang bisa nyamin? Baca tidak pandai, nulis tidak pandai, hidup numpang-numpang. Itulah Muhammad SAW. Betul tak? Tapi bisa mendirikan masyarakat madani. Kenapa? Karena Nabi solatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Khusyuk. Nah, itu saja. Jadi mari momen Isra Mi'raj 4 poin. Mantapkan wudhu batin, maafkan orang berkesalahan kepada kita, doakan kebaikan, mantapkan SDM, sumber daya manusia, ilmu, iman dan amal. Ya nak, harmonis antara mantan dengan senang aktif. Kemudian mari evaluasi solat. Mudah-mudahan kita semua nanti menjadi ahli surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu juga dibimbing apa lagi doa enggak? Doa itu juga. Mari kita baca bersama Bapak-bapak doa kafaratul majlis ya. Yang pendek itu aja, Pak. Mari kita baca bersama, anak-anak ikut ya. Dengan penuh ikhlas. Betul? Nanti sebentar lagi itu akan dibagikan. Mari kita baca bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.